Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk instalasi Java 7 ya di Linux Mint ya. Cara instalasi JDK 7 di Linux Mint tanpa mengubah default JDK gitu ya. Nah, kenapa kita masih menggunakan JDK versi 7 ya? Adalah versi yang sangat lama ya. Jadi alasannya itu adalah karena kita ingin menjalankan aplikasi iReport Designer ya yang versi 5.6.0 ya, yang mana aplikasi ini juga sudah lumayan lama ya. Kenapa masih menggunakan ini? Karena file grxml atau template itu ya masih menggunakan atau yang versi ini dulu ya, yang iReport Designer 5.6.0 gitu. Dan juga terbiasa menggunakan iReport Designer versi 5.6.0 gitu ya, yang hanya kompatibel dengan versi Java 7 ya. Nah, pada artikel ini kita akan membahas cara menginstal JDK 7 di Linux Mint tanpa perlu mengubah versi JDK default yang sedang digunakan sistem ya. Langkah pertama adalah kita harus unduh dulu ya JDK 7 dari websitenya Oracle. Sebelum mengunduh ini pastikan sudah punya akun ya, akun Oracle gitu ya. Oracle sudah tidak menyediakan JDK 7 secara bebas tanpa akun. Oleh karena itu harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita buka dulu websitenya ini ya. Kita buka ini ya. Kemudian login dengan akun Oracle, bisa kita buat ya, gratis ya. Kemudian jika menggunakan Linux 64, cari file berikut dan unduh. Nah, filenya seperti ini ya. Setelah selesai, file ini akan berada di folder download ya. Nah, jadi untuk yang Linux Mint 64, Linux yang 64 ya, download yang ini ya, yang target Z ini. Setelah di download, setelah diklik ini ya, dia minta user untuk login dulu ya. Tinggal login aja, masukkan user sama passwordnya ya. Sama juga dia minta verifikasi email ya untuk 2FA ya, verifikator ya. Kemudian setelah berhasil download, maka file itu akan berada di folder download ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya sudah download. Kemudian langkah selanjutnya adalah pindahkan dan ekstrak JDK ke direktori OPT. Buka terminal dan jalankan perintah berikut ini. Nah, kita buka terminal dulu di sini ya. Nah, ini. Kemudian kita ke ini ya. Meskipun kita sudah berada di tabnya download ya, tapi kita disuruh sini dulu ya, ini ya. Kita sudah berada di sini di folder download. Kalau kita melihat filenya itu JDK, nah sini sudah ada file kompres daripada JDK ya, 64 GZ. Kemudian perintah selanjutnya adalah kita disuruh untuk memindahkan file ini ke OPT ya. Jadi sudo move JDK gitu ya ke OPT. Kemudian tekan enter, passwordnya
Nah, itu sudah berhasil ya, pindahkan ke folder sistem OPT. Kemudian kita disuruh masuk nih ke folder PT. Kemudian kita tampilkan ya. Nah, ini adalah file yang tadi ya. Kemudian setelah itu kita ekstrak ya menggunakan perintah ini, sudo kemudian tar kemudian min xzf, kemudian filenya jdk, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu akan muncul folder baru ya, kita coba ls. Nah, folder barunya ini ya, jdk 1780 nih ya. Kemudian menjalankan aplikasi iReport 560 dengan JDK tanpa mengatur default system ya. Nah, jadi kita harus mencari aplikasi masternya dulu ya untuk iReport 560 nih. Kebetulan saya sudah simpan, ada di dokumen master ini ya. Nah, di sini saya sudah punya iReport ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita disuruh edit iReport conf ya pada folder etc dengan menambahkan JDK home karena instalasi JDK ya. Karena instalasi JDK 7 berada di OPT JDK ini, maka tambahkan pet ini ke parameter JDK. Jadi kita akan tambahkan ini ya. Klik 2 kali file iReport pada folder bin. Oh, ini hasilnya ya, bisa jalan katanya. Oke, di langkah yang ketiga ini berarti kita harus kita buka dulu ya foldernya ini. Nice. Oke, seharusnya pakai dan ya. Nah, ini saya sudah punya ini iReport ya. Kita kopikan aja dulu. Kita kopikan di sini, paste, kemudian bisa kita ekstraknya. Kita ekstrak ya, ekstrak here. Ekstrak here akan menghasilkan folder ini ya. Nah, kemudian kita edit file konfigurasi iReport-nya. Edit file iReport conf pada folder etc dengan menambahkan JDK home. Foldernya ada di etc, kemudian di iReport ini ya. Kita buka. Nah, kemudian kita tambahkan ya JDK home. Nah, kita bisa copy path-nya ya. Sama tadi kita installnya ada di OPT JDK ini ya. PWD. Nah, ini kita copy saja. Di kanan copy. JDK sama dengan ini. Itu untuk file yang iReport.conf ya. Nah, kita simpan. File save. Nah, jadi di JDK-nya sudah kita arahkan ke sini ya. Kita tutup dulu. Ini kita tutup. Ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Nah, selanjutnya
klik 2 kali file iReport pada folder bin. Nah, sekarang kita ke folder iReport tadi. Nah, di sini ada folder bin ya. Ini untuk Windows, ini untuk Linux ya. Bentar, kita cek dulu. A. File ini sudah bisa dieksekusi gitu ya. Kita disuruh klik 2 kali di report pada folder bin. Kalau ini untuk Windows, ini untuk Linux. Kita klik 2 kali. Kita run. Nah, ini kan. Nah, ini iReport-nya sudah bisa dibuka ya. Report sudah bisa dibuka. Oke. Oke, sekian dulu untuk pembahasan instalasi JDK 7 di Linux Mint. Kalau sekarang Linux Mint versi yang saya gunakan adalah Linux Mint versi 22.2 ya. JDK-nya versi 7. Kita cek apakah sudah ada Java-nya ya. Misalnya Java Mint version atau Java Mint P. Oh, belum ada juga ya. Java-nya belum ada. Oke. Nah, ini adalah proses instalasi JDK versi 7. Kemudian baru kita coba konfigurasi aplikasi iReport versi 5.6.0 ya. Sudah bisa jalan. Intinya adalah di file iReport.conf tadi ya, kita setting ya. Kita tambahkan settingan JDK home opt JDK 170_80. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, terutama buat saya ya, dokumentasi pribadi ketika saya menggunakan Linux Mint dan biasanya masih tetap pakai aplikasi iReport 5.6.0. Meskipun sekarang sudah ada aplikasi Jasper Studio kalau nggak salah ya, yang versi terbarunya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.